Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, kelompok kami akan membahas mengenai materi koperasi syariah. Ada beberapa macam materi yang akan kami jelaskan. Yang pertama yaitu mengenai bagaimana pengertian koperasi syariah. Yang kedua, bagaimana dasar hukum koperasi syariah. Yang ketiga, bagaimana tujuan, fungsi, dan landasan koperasi syariah. Yang keempat, ada apa saja macam-macam koperasi syariah. Yang kelima, apa saja produk koperasi syariah. Dan yang terakhir yaitu bagaimana mekanisme pendirian koperasi syariah. Untuk materi pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian koperasi syariah. Koperasi berasal dari cooperation yang berarti adalah kerjasama. Sedangkan menurut istilah, koperasi adalah suatu perkumpulan yang dibentuk oleh para anggota peserta yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya dengan harga yang relatif rendah dan bertujuan memajukan tingkat hidup bersama. Koperasi syariah secara teknis bisa dibilang sebagai koperasi yang prinsip kegiatan, tujuan, dan kegiatan usahanya berdasarkan pada syariah Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Pengertian umum dari koperasi syariah adalah badan usaha koperasi yang menjalankan usahanya dengan prinsip-prinsip syariah. Apabila koperasi memiliki unit produktif simpan pinjam, maka seluruh produk dan operasionalnya harus dilaksanakan dengan mengacu kepada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Mengenai dasar hukum, koperasi syariah mempunyai beberapa landasan dasar hukum. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Dalam undang-undang ini menegaskan bahwa pembinaan koperasi, pengesahan perubahan anggaran dasar, dan pemberian status badan hukum koperasi merupakan kewajiban pemerintah. Wewenang tersebut dapat dilimpahkan pada menteri yang membidangi kooperasi. Landasan yang kedua yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang persyaratan dan tata cara pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi. Koperasi perlu diberikan status badan hukum agar dapat melaksanakan fungsi dan perannya secara efektif. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang pembubaran koperasi oleh pemerintah. Pembubaran koperasi dilakukan apabila kegiatan koperasi dirasa membahayakan atau menghambat sistem koperasi. Misalnya, kelangsungan hidupnya sudah tidak dapat dipertahankan lagi, meskipun sudah diberikan bantuan, sekalipun atau tidak berjalan sesuai dengan undang-undang atau anggaran dasar koperasi, maka koperasi seperti ini sebaiknya dibubarkan. Yang keempat, ada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan simpan pinjam oleh koperasi. Kegiatan simpan pinjam sangat dibutuhkan oleh para anggota koperasi, salah satunya untuk meningkatkan modal usaha. Maka dari itu, dalam peraturan pemerintah ini dimuat ketentuan yang bertujuan agar kegiatan simpan pinjam yang dilakukan oleh koperasi berkembang dan berjalan secara jelas, mandiri, teratur, dan tangguh. Yang terakhir, dasar hukum koperasi yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang modal penyertaan pada koperasi. Peraturan pemerintah ini mengatur tentang prinsip modal yang meliputi sumber modal penyertaan, hak dan kewajiban, pengelolaan dan pengawasan, perjanjian sebagai dasar penyelenggaraan, pengalihan modal penyertaan, dan ketentuan peralihan dibiayai oleh modal penyertaan bagi koperasi yang selama ini telah menyelenggarakan usaha.
Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang tujuan, fungsi, dan landasan dan macam-macam koperasi syariah. Yang pertama adalah tujuan koperasi syariah, yaitu mensejahterakan ekonomi anggotanya sesuai norma dan moral Islam. Yang kedua, menciptakan persaudaraan dan keadilan sesama anggotanya. Yang kedua adalah fungsi koperasi syariah, yaitu ada 4. Yang pertama, membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya. Yang kedua, memperkuat kualitas sumber daya insani anggota agar menjadi amanah, profesional, konsisten, dan konsekuen di dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan prinsip-prinsip syariah Islam. Yang ketiga, berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Yang keempat, sebagai mediator antara menyandang dana dengan penggunaan dana sehingga tercapai optimalisasi pemanfaatan harta. Ini adalah landasan koperasi syariah, yaitu ada 4. Berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang 1945, berasaskan kekeluargaan, berlandaskan syariah Islam yaitu Al-Quran dan As-Sunnah dengan saling tolong-menolong dan menguatkan. Yang keempat, berdasarkan Fatwa DSN MUI nomor 7 tahun 2012 tentang penerapan prinsip syariah, bahwa LKS, Lembaga Keuangan Syariah, yang menyalurkan dana harus memastikan bahwa akad yang digunakan dalam penyaluran dana tersebut harus berbasis syariah dan tidak boleh berbasis ribawi. Menjelaskan macam-macam koperasi syariah. Macam-macam koperasi syariah dibagi menjadi 2, yaitu berdasarkan jenis usahanya dan berdasarkan keanggotaannya. Yang berdasarkan jenis usahanya ada 4, yaitu yang pertama A. Koperasi simpan pinjam KSP, B. Koperasi serba usaha KSU, C. Koperasi konsumsi, D. Koperasi produksi. Yang berdasarkan keanggotaannya ada 5. Yang pertama, koperasi petani. Yang kedua, koperasi pensiun. Yang ketiga, koperasi pegawai Republik Indonesia KPRI. Yang keempat, koperasi unit desa KUD. Pasar Kopas. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah tutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahmatul Umah, NIM 194. Di sini saya akan membahas tentang produk-produk dari koperasi syariah. Produk-produk dari koperasi syariah yaitu produk penghimpunan dana. Produk penghimpunan dana merupakan pelayanan jasa, simpanan, atau tabungan yang dalam bentuk simpanan atau tabungan yang terikat atau tidak terikat atas jangka waktu dan syarat-syarat tertentu dalam penyertaan dan penarikannya. Dari produk penghimpunan dana ini terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Yang kedua adalah produk penyaluran dana. Produk penyaluran dana merupakan sesuai dengan sifat dan fungsi dari koperasi, maka sumber dana yang diperoleh haruslah disalurkan kepada anggota maupun calon anggota. Sifat penyalur dananya ini ada yang komersial, ada pula sebagai pengemban fungsi sosial. Penyaluran dana koperasi syariah berdasarkan pada unit kerjanya, baik unit sektor real maupun unit jasa keuangan syariah. Yang terakhir yaitu produk pelayanan jasa. Produk pelayanan jasa ini terdiri dari yang pertama yaitu alih utang piutang atau al-hiwalah. Al-hiwalah merupakan transaksi pengalihan utang piutang. Di sini koperasi mendapatkan ganti biaya atas jasa pemindahan utang piutang. Rukun hiwalah yang harus dipenuhi yaitu pelaku akad, objek akad, sigoh atau ijab kabul. Dan syarat hiwalah yaitu persetujuan para pihak terikat, kedudukan, dan kewajiban para pihak. Yang kedua yaitu gadai, merupakan jaminan pembayaran kembali kepada koperasi syariah dalam memberikan pembiayaan. Rukun dari gadai yang harus dipenuhi yaitu pelaku akad, objek akad, atau ada barang, dan sigoh atau ijab kabul. Dan syarat dari gadai yaitu pelaku harus cakap hukum.
menutupi utangnya baik barang ataupun nilainya ketika si peminjam tidak mampu melunasi utangnya. Yang ketiga yaitu al-qard, merupakan pinjaman kebaikan, digunakan untuk membantu keuangan anggota secara cepat dan berjangka pendek. Dari sini, rukun al-qard yang harus dipenuhi yaitu pelaku akad, objek akad, tujuan atau pinjaman tanpa imbalan, dan sigoh. Syarat al-qard yaitu kerelaan kedua belah pihak dan digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat dan halal. Yang selanjutnya yaitu wakalah. Wakalah merupakan penyerahan atau pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal yang diwakilkan. Di sini rukun wakalah yang harus dipenuhi yaitu orang yang mewakilkan dan orang yang diwakilkan, objek yang diwakilkan, sigoh akad. Syarat wakalah yaitu pemberi kuasa dan penerima kuasa harus cakap hukum. Objeknya harus seperti jual beli, pemberian, upah dan sejenisnya. Kafalah yang selanjutnya terakhir yaitu kafalah, berarti penjaminan. Pengertian yang dimaksud dari koperasi syariah adalah penjaminan yang dilakukan koperasi syariah kepada anggotanya dengan tujuan mendapatkan fasilitas dari pihak lain dan anggota memberikan imbalan dalam bentuk fee atau ujroh. Rukun kafalah yang harus dipenuhi yaitu adalah penjamin, barang yang dijaminkan atau utang, pihak yang dijamin, sigoh akad. Syarat dari kafalah yaitu pelaku akad harus cakap hukum, yang terutang adalah orang yang dikenal oleh penjamin harus jelas nilai, jumlah, dan spesifikasinya. Sekian dan terima kasih. Saya Septa Putra Danur, NIM 195. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme pendirian koperasi syariah. Yang pertama, fase pembentukan atau pendirian. Fase ini adalah merupakan suatu bentuk penghimpunan orang-orang atau badan hukum koperasi syariah dengan kepentingan yang sama. Persyaratan untuk mendirikan koperasi yang biasanya telah tertuang dalam undang-undang maupun dalam peraturan koperasi syariah. Yang kedua, fase pengesahan. Di sini yang disampaikan oleh pengurus koperasi syariah yang juga merupakan seorang pendiri. Secara tertulis tersebut, maka dalam jangka waktu paling lama yaitu 3 bulan sejak diterimanya permohonan pengesahan. Pejabat yang bersangkutan harus memberikan putusan apakah permohonan tersebut diterima atau tidak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.